ternyata arah sakit kondisi istiqomah memaafkan batul apapun tadi tersebut, memaafkan batul seandainya pun dalam saya yang boleh dia memaafkan doa. Nah, sederhana dipikirnya. Sederhana dari pegawai ke bapak saya istiqomah maka jangan mati. Sederhana hidup terbaik dalam pegawai. Sederhana hidup terbaik. Saya kata ini ya Allah, ya kemaafan jenazah. Bagi salah aku, Allah jalimin aku. Ya kemaafan, bilang tak ya seandainya marah dengan dia jalimin aku. Waalaikumsalam. Ini kisah pertama setelah bulan Ramadan. Alhamdulillah wajar. Lalu makin alhamdulillah terkabul juga dikinainya. Baru dia ada sepi-sepi ternyata alhamdulillah betul. Jamaah ini masih dari lama, jadi dia naras sampai semangat. Selaku semangat jadi, dia naras ibu-ibu sampai semangat. Niki berkat pada barang-barang berdua. Niki berkat pada barang-barang berdua. Berkat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesambung bersabda Nabi Basir, "Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafa'an illa ghafara Allah lahuma qabla an yatafarraqa." Dia narak dua dengan Islam, apalagi lebih ada dua, apalagi ini sampai puluhan, mungkin 100-an sana. Berdaya, apalagi berdaya di dalam majlis ilmu. Wah mau pahala berdaya, biar mau pahala salat, biar mau pahala majlis taklim. Supaya tasawuf kemudian bersalam, saling memaafkan, saling meredak, saling ikhlas. Nabi ganjaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala illa ghafarallahu lahu. Allah akan mengampuni satu-duanya, apalagi satu qabla an yatafarraqa. Seleman pada yang berpisah, boleh pada dengan majlis tinggi, buat saling maaf-maafan, kalau ada salah, pada saling ikhlasan. Allah seleman dia oleh Allah ampuni dosa. Ini kita lebih dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kepada barang-barang berzikir untuk mudah-mudahan mau berzikir. Mudah-mudahan anak mengawal ini sedikit mana ya berbicara tentang hal-hal ini. Karena masih bulan Syawal ini. Tidak kepada barang-barang berzikir memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan zikir ini kemudian akan turun barokah, akan turun hidayah, akan turun pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada barang-barang ibu ridho. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ampun sidepan sematam jari sabinilah yakin awak semudah puter Quran hadis samulanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tobat jati lana suhur coba itu berjalani bodoh bebel senyakit terang rani lupa le awak diri. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
sang salah jahit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur bagus kita coba berkurus pada sabul serangan kafir, nyakit jahil sisana berat kalah dunia si dengan langit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pada saudara kita, maka di dalam kesempatan ini, di dalam perkataan ini berkaitan dengan halal. Nanti adalah nanti dengan doa dan mudah-mudahan baru kepada jauh barang-barang. Tak pertama pada saling maaf, ampun tidak pada semoga jari senangnya. Kepada saling maaf, kali segala sesuatu ini berawal dengan saling maaf. Dalam bentuk saling maaf menghilap ibadah. Dalam bentuk saling maaf setiap ibadah tak manfaat. Dalam bentuk saling maaf boleh harap pada dendam pada sendiri. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang terima amal ibadah. Lalu dalam pada saling bermurid, saling berdekat, dekat pada saling maaf, sampai dalam ini kita jauh mati. Harap dan dalam jauh mati mas. Saya kira jauh mati dalam kehidupan kita sendiri. Maka ini sempurna. Dan mana alam manfaat yang beda dengan kita dalam kehidupan alam masih dengan musuh. Ada dalam seandainya nak bawa pun dendam, sifat dendam beda kalau masih milu. Dengan musuh masih. Pingat kalau pesantren tak tercuba. Pingat majlis taklim tak tercuba. Ada doang dengan saya ini. Lalu dia terkambur oleh sifat dendam. Maka dalam kesempatan ini kepada barang-barang saling maafkan. Ampura desi daripada semoga jadi kejadian. Ampura desi daripada semakan jadi saat inilah penyakit awak tak bodoh-bodoh, Quran hadis tak mulanya. Maka penyakit awak ni jadi barang sakit rukuk panas dia. Jadi dia maksud penyakit awak, penyakit sakit otak, keris panas dan yang dia maksud penyakit awak adalah penyakit keris kita. Tak mungkin pintar tahu, bagus juga, seorang berkampung, ganteng, diingat dan bersandar dia penyakit awak. Berbagai salah satu ciri-ciri dengan sabda penyakit awak, dengan sak berat hilap lalu rampaan main lalu menuntut ilmu. Maka alhamdulillah menurut ibu-ibu senang yang salah diteriki, mudah-mudahan jauh dalam penyakit awak. Allah Subhanahu wa taala sadar yang bermusnahnya jika majlis taklim ini untuk membuktikan bahawa kita kepada barang-barang benar boleh penyakit awak ini, mudah-mudahan jauh dari kesalahan. Karena penyakit awak ini tidak. Dan ingat, namun kita boleh penyakit awak saat zahir. Penyakit awak saat zahir ini kena terjadi mati. Kita terus panas penyakit jantung, waliyadzubillah, penyakit stroke, waliyadzubillah. Penyakit apapun bentuk penyakit awak saat saya nikah yang jauh mati. Dan terkadang ada masih malaikat Jibril kerana maka oleh penyakit stroke, maka penyakit jantung. Dia kata tanya kepada malam ini, malahan penyakit awak saat terbit si Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zahir ini bisa berubah menjadi ibadah dan kebaikan dan keterimaan ikhlas sabar atas penyakit awak terbit Allah Subhanahu wa taala. Lalu kamu tidak pelihara penyakit hati, penyakit searah di dalam ini. Hendak nampak hanya sampai di dunia doang kata yang bertanggung jawab. Lalu penyakit awak, penyakit hati saat dalam ini ya sejauh sampai mati.
Musa jauh sampai mati juga tertolong. Dia terjauh sampai mati kok jadi bahaya jadi. Musa berubah dari sholat, berubah dari bahaya penyakit hati ini. Maka penyakit awak tak bodoh kuda, Quran hadis tak mula nyata. Maka kalau tak boyak niki agama Islam niki, Quran hadis tak mula nyata niki, tak boyak di majlis taklim tahun salah sekian. Hadir di majlis taklim, karena di dalam majlis taklim niki yang tenara tak penjelasan kecuali aku sauni di dalam Al-Quran, Nabi sauni di dalam hadis. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para tuan guru, para ustaz yang mempunyai kapasitas yang baik tentang itu. Penjelasan hadis, penjelasan Al-Quran ini maksud, penjelasan hadis Nabi ini maksud. Maka alhamdulillah pokok ini pun menjadi suatu kebaikan dan ibadah. Tobat jati dan nasuh coba kita pelajari. Karena tobat ini memang walaupun itu bagus dan tersebut, berjaya tersebut, lalu tobat jati tidak boleh. Lalu tobat syariat dapat tersebut astagfirullah wa atubu ilaih. Tobat. Alhamdulillah dalam amalan ini kan minimal 100 kali sebelum semalam kan yang sunnah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berbentak ada tobat jati dan nasuh ini. Berbentak ada ketika kita dalam setiap keadaan, setiap langkah, hatta di dalam nafas sekalipun selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berkeyakinan, tidak dapat lakukan Allah mendik. Kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di dalam setiap kehidupan kita, arah di setiap arah kehidupan kita, maka mustahil kita yang beda-beda. Jadi, mungkin tembok ini kita tahu enak cerita. Penglihatan manusia ini kita terbatas. Tapi ketika kita meyakini Innallaha sami'un basir, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha mendengar, dia maha melihat, tentunya oh ya, kampus sejauh kawin ini kita larang. Ini kita larang. Maka ini salah satu contoh ciri-ciri dengan rasa menjalankan tobat jatilah dan nasuh coba kita perjalanan. Bodoh penyakit terang dari lupa di awak diri. Kita manusia terkadang hilang sibuk si pegawai dengan. Kita terkadang jadi manusia hilang sibuk si pegawai dengan oleh dia juga. Enak dengan yang hilang sembahyang. Jadi kemarin bilang sembahyang dengan coba datang ke masjid dan sholat jadi dolim. Kena dolim terawih, dan selalu terawih setengah. Ya, coba enak dengan coba dia perlu lagi. Nah, biasanya kita buat, biasanya kita apa? Yang kedua kalau tetap. Padahal benar, padahal kalau pesantren sama berarti salah pegawai dengan sama terawih betul dan salah dengan pegawai sama terawih betul. Lalu saya nak terawih dia pun salah lagi terjadi. Salah dia boleh dia terawih kesalahan dengan itu biru terjadi kesalahan salah. Dia terkena bahwa bodoh-bodoh penyakit terang dari lupa dalam diri seharus perhatian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kali disebutkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Misal ciri-ciri jenazah ayatul munafik salah. Ciri-ciri jenazah munafik ini kita lupa nih kan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa. Idza haddatsa kadzaba lamu menawas ila berkah. Wa idza tumina khana lamu yatabin amanah berkhianat. Apa ini terkadang? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa lamu berjanji kira melanggar. Ini hadis. Tapi hadis Nabi Muhammad ini jangan dipakai untuk mendikte orang lain. Salah dari diriku. Paham? Hadis ini dipakai untuk tak berkaca di diri. Ada saya kembali. Hadis ini ditekan untuk dikte dengan lain. Coba dengan yang merawat suami. Usik sekek dan orang itu letak pun dengan ini. Dia ini cukup manggil. Dia letak juga dengan yang merawat cerita.
maka wakil lekat bahwa saya terlekat siapa. Dengan cerita, dengan melekat ini selesai masalah. Jadi malahan kelompok berseri itu. Jadi ketika kita sebut ternyata ciri-ciri dengan zat munafik ini lamun meraus dia kira mereka. Berarti aku lemu meraus dia tetangga lah. Jadi juga kan. Wa idza wa'ada akhlafa Rasulullah. Lamun berjanji kira dia melanggar. Itulah kalau kita berjanji kita kira melanggar. Hendak tak kerja jari senjata kita hadis Nabi ini buat ya urus dengan. Dan Nabi Muhammad Tuhan ciri-ciri di masa lalu kira berjanji melanggar. Nurun dia melanggar. Tapi dah maka ini kurang etis. Dia teman tulah tujuh ciri bodoh lupa penyakit terang dan itu pada waktu awak ini perhatian karena itu tidak kamu surga si pegawai dengan. Lalu ini kamu neraka si pegawai tengah cari sabar. Ayo kenapa ini kiri mungkin maka di dalam kesempatan ini yang perlu sampaikan saat pertama ini adalah tentu ini masih di bulan Syawal sampai masih sebutan baru ini adalah Nabi Aram masih bulan Syawal ini adalah pengajian perdana bahasa ini baru pertama kali maka jangan kesempatan ini kalau dia halal bihalal kalau halal bihalal kalau halal dia amal halal kita ending lalu kalimat halal bihalal ini benar lalu tak boleh kamus bahasa Arab kata kamus yang paling besar lisanul Arab di jalan ini kamus yang paling beliknya sampai terikit sampai firman paling terikit tersebut di lisanul Arab ini ia tak boleh kalimat halal bihalal ini yang tenang kalimat halal bihalal ini adalah nama budaya Indonesia yang dicetuskan sejarah halal bihalal ini kita benar dalam kalimat lain ya silaturahmi sebenarnya. Kalau silaturahmi ini memang diambil dari bahasa Arab. Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang silaturahmi. Maka silaturahmi yusawi halal bihalal gitu ya. Silaturahmi pada dengan makna dalam istilah kita adalah halal bihalal. Nah, ini halal bihalal ini siapa yang mencetuskan pertama? Apa perlu kita berterima kasih kepada para ulama dan dokter ulama yang membangun bangsa ini, yang ikut andil membangun bangsa ini. Maka kita bersyukur berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama ini bukan organisasi main-main. Dia aktif Nahdlatul Ulama. Dia sebagai dipercayakan di NU ini sebagai ketua NU Kerajaan Lombok Tengah, misal. Maka siap berkhidmah ini untuk melanjutkan perjuangan para ulama dan ulama sahabat ini pada zaman awal Nabi kemerdekaan ini. Singkat cerita ini, penyebaran Arab halal bihalal ini mungkin pada tahun 1948 di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Ini Soekarno ini bingung sibuk isi nabiaran politik Arab dengan pejabat di kesapaan menghirup politik yang saling karena memang awal mereka. Maka dipanggillah Kiai Haji Wahab Masrullah, tokoh NU awal pada zamannya. Dipanggillah oleh Soekarno. Kemudian mengatakan berbiaya dengan secara dan ada saya kumpulan dengan ini. Lalu dia akan silaturahmi wahlumah binaan karena saling lepas mari. Maka kemudian singkatnya Kiai Haji Wahab Masrullah Nabi Basran. Oh lebih bagus ya taran halal bihalal. Nah kena bagus nih. Dengan kena halal bihalal berarti saling halalan. Gitu. Laku lawanan halal bihalal. Aku lawanan halal bihalal. Haram bihalal. Ya. Jadi kalau yang halal bihalal, lawan halal bihalal nih. So, assalamualaikum. Mungkin ada salah presiden dan cuma maaf nih. Ini halal bi. Lawan haram bihalal apa? Saling tunggu. Nah haram bihalal marah no.
saling tongkek. Padahal ini dalam melakukan balik, ni badan si A, ni badan si B. Tapi ini masih saling tongkek. Jadi dua. Sekarang kita coba bisa berbalik. Nanti saat rapat-rapat dia saling tongkek, nanti saat jauh-jauh dia saling lapuk. Ada kejadian sama ni? Ada dua kejadian. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa al-wasilu al-mutadafi. Belum sempurna kepada bahwa dengan halal halal, ya, tiba dengan hanya kanten-kanten doang. Kanten-kanten, ini kanten halal-halalnya. Oh ni kanten ini kanten persapaan aku. Apa yang berkaitan dengan persapaan dan persapaan? Sebenarnya saat halal bihalal ini adalah ketika kita menyambut orang yang memutuskan silaturahmi dan jadi kita. Ini adalah halal bihalal. Maka dalam momentum bulan Syawal ini kepada barang-barang saling ikhlasan, kepada barang-barang saling sapa, kepada barang-barang saling maafan, menarik seringnya kesemangat, jadi bersapaan kepada saling maaf. Ada apa nih semangat dan bersapaan? Apa yang ceritanya? Ada suku nih, cerita yang maksud cerita ni. Mudah sahabat tenang ibu. Ada suku seninya semangat. Sampai 2 tahun dia bersama. Seninya semangat. Dia bersama. Lalu aneh. Nyemplung lalu anak boleh anak. Dia bersama lalu ini berdua anak. Hebat, dia teliti dengan ini. Dia bersama seninya semangat. Belum kita punya anak. Belum kita punya anak kan agak aneh. Kemudian didatangi seorang tunas niki kedatangan dibalik. Menurut cerita mesti dia jadi persapaan kesenina takut ini punya anak. Pun bercerita lah sama anak ni. Pun bercerita ini punya anak. Uang sopok pemalam tidak kemelek tu ni. Sopok pemalam tidak kemelek punya nasi-nasi ni. Sambil ni. Terus, pembeli orang kata boleh. Arah di luar barang-barang tinduk kan. Sini di dalam dia di luar semangat. Saking sebenarnya punya nasi siri semangat. Siri untuk ni. Dia belum nasi-nasi tu dia jadi persapaan. Jadi nasi-nasi juga jadi persapaan dari internet. Terdengar ada seni. Ada jadi persapaan. Belum tak tahu ni tetap persapaan. Ada kan? Tetap juga jadi persapaan. Tapi tak bawa dari tetap persapaan tak bawa ini. Jadi pesanan sama ini ibu mulai terus. Iyalah asbab nuzul berbeda. Berbeda. Jadi persapaan lalu tak bawa ini tetap persapaan. Kira-kira mutus tak bawa ini tidak tetap persapaan. Ini cerita bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, tentu makin ini adalah dalam rangka halal bihalal, tentunya perlu yang promosian ini kepada barang-barang menau hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat prinsipil di dalam maudu' atau judul halal bihalal itu. Karena lamun tak praktekkan halal bihalal ini. Kalau dia bilang halal bihalal maksudnya ini adalah silaturahmi. Halal bihalal ini tentu sangat berkaitan dengan amalan-amalan selain. Berlebih ruang kita terima ibadah lalu sampai tujuh desa sapaan. Dia terima kan ibadah. Kalau menarap manusia sampai bersapaan sampai tujuh maka Allah tidak terima ibadahnya. Maka sangat prinsip jadi. Ada sandi adalah kita mungkin sujud segala macam
tapi ternyata masih saling tongkek kejebat bermesa, jadi sebab penghalang amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadisnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini juga disebutkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada hari akhir. Tugas pertama ini kita silahkan untuk memuliakan tamu. Senang kan mendatang tamu? Senang mendatang tamu. Lalu salam tamu ini adalah rajin. Maka perintah Nabi Muhammad SAW lah mendatang tamu itu muliakan. Berarti ada mendatang tukang tagih. Tukang tagih ini kita tamu apa enggak? Wah, ada duit ya setelah ini masih. Ayo. Tukang tagih itu apa itu? Tidak kasar kan nyelesai pelai itu benar. Ia seharusnya dilawan dengan baik. Tidak apa harus baik. Siapapun yang datang ke rumah kita dengan cara yang baik itu adalah tamu. Maling kamu deh, maling rampok kamu deh, nanti kamu harus misalnya, seorang pendatang, kamu datang maling dan rampok ya, Tuhan dengan diuran sana, jadi cara. Siapapun yang datang ke rumah kita dengan cara yang baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan, sebut sampai 3 kali. Duduk dengan cara yang baik, maka kita muliakan dia. Coba Arab tamu yang tidak baik, malah maling, malah rampok, ya haluan dan selalu dijaga dia, haluan dan Tuhan dia maling, maka tidak termasuk dengan dari tamu. Kemudian, waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Saya seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka tidak kepada halal lihat halal, tidak kepada saling maaf-maaf, tidak kepada saling menyambung tali silaturahmi. Karena dengan jalan tali silaturahmi ini, hadis Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang tersebut, saya sambil dapat murah rezeki, saya sambil dapat murah rezeki, kemudian saya sambil panjang umur, ayat satu fi rezeki wa an yansa'alahu fi adri. Saya sampai yasir rahimah. Saya sampai murah rezeki, saya sampai panjang umur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak kepada sambung tali silaturahmi. Pelik manfaat dengan tali silaturahmi. Lalu pelik coba mas, terutama dengan saling bersapaan. Terutama dengan saling bersapaan. Bukan cara. Iki di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tersebut nih, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti cara karena sopok dengan manusia wasolah nanti tidak berdekat. Wah termasuk misalnya Assalamualaikum, nanti jawab tidak salah. Lalu tujuh balik dia mereka buka lawan. Pokok itu mereka sholat. Lalu dia sampai dengan apa silaturahmi. Halal ini tidak menjawab dengan baik, tidak menjawab dengan positif. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah disebutkan Arab sopok dengan nama An-Narujulan, ya Rasulullah, melapor ini sahabatnya kepada Rasulullah, Inna li qarar, berduit tetangga, asiluhum wa yaqta'uni. Lalu aku datang halal di halal. Lalu datang silaturahmi, wa yaqta'uni la tu'mini. Bapak yang milih baik aja. Aku pada aku seolah akan kembali baik aja ini. Ben halal di halal, milih silaturahmi. Lalu yang milih. Uni jadi cerita mengenai hasil ada mati dan nanti dibalik dari kesalahan macam. Anak dan anak ibu tidak ada dibalik dia ada itu keras. Sampai benar nanti kenapa? Oke, jom mati ada nanti ini barang ya jadi emas sebenarnya ada nanti. Barang yang dia bang nanti barang bantu dia keren.
Karena itu akan menyulitkan kita nanti ketika seperti itu. Wa tuhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk sholat atau muamalah, sholat ke mengkudang, menurut acara mengkudang, lalu dia namanya datang, malahan wa yusi'uni. Si menonton sholat, menonton pulangnya ilmu. Sholat anak, melakukan anak kesah sholat, dan cerita, dan cerita tentang aku. Amin. Inti pokok lima karena aku sholat. Ceritaan, dan lagi padahal aku boleh sholat. Seorang itu manusia makhluk khata' manusia. Terkadang hilang kesalahan, pasti salah-salah nih. Hilang terlupa, masih pasti saya lupa nih. Lalu segera gara-gara ini mata jauh mati. Dan kita berasa salah, kita kan sudah beda jadi maaf. Lalu tetap dia berbuat buruk kepada kamu, tetap tidak bersimpati, tetap dia suuzon kepada kamu sampai orang ini jadi sholat dan tinggi. Nabi bahasa Rasulullah SAW faqala, la in kunta kama qulta faka'annama tusibuhumul mal. Oh, dalam keadaan baik sahabat, kata Rasulullah. Rasulullah dalam memang keadaan kamu sampai sholat, bila tanggung halal bihalal, bila tanggung silaturahmi, kamu bila sholat tetap kesakitan tangan, maka faka'annama tusibuhumul mal. Maka dengan dengan kacil dia, seakan-akan dia sedang meminum abu panas. Dia terhalang dengan tadi. Seakan-akan malah dia minum abu panas. Dengan ada dia terima maaf kita. Dia tersalah. Walaupun dia dalam keadaan tenang, dianggap kali kesalahannya. Kali kesalahan dari manusia itu sadar. Beda coba jati dan nasrani. Beda bisa coba jati dan nasrani. Harap salah, lalu tentu dalam beda maafkan. Bukan memang yang kena, apalagi yang salah, kena nih. Lalu datang baik-baik kembali pun dia milih. Itu sholat dia pun tetap dia milih. Maka padahal dengan saat kena itu dapat terima maaf yang bagus jadi. Lalu berubah dia saat kena ini dia buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka model dia yang mengatakan abu panas. Wala yazalu ma'aka min Allahi dhahirun 'alaihi ma dumta 'ala dzalik. Maka dalam benar keadaan, maka insyaallah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selama menonton terus milik gawe sholat, milik satu silaturahmi, milik halal bihalal. Maka hanya kamu kalau kena kalinya berubah dari tidak dia tahu salah. Maka kamu nanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dengan itu dia iblis walaupun dia kena di masalah dan oleh cara kita yang maaf dia salah. Nah ini penting kemudian kita selalu mawas diri, Terkadang kita posisi kena belum mengarah dengan nilai maaf, awal dan buka pintu maaf. Terkadang kita kena dengan wah zalim itu, wah musuh itu, sampai misal wah sampai musuh pondok pesantren, sampai terlapor ke polisi. Seandainya orang itu meminta maaf dengan baik, dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, taubat nasuha, maka pintu maaf ini maftuhun. Pintu maaf ini tidak boleh terkunci sampai ke jauh. Pintu dendam ini kantor terkunci sampai sejauh mati. Harus terubah dan memang dengan itu tentu meres satu silaturahmi, meres halal bihalal, terbukaan pintu saat tertutup ini jadi terbuka. Karena saat halal bihalal ini fungsi kita rumahnya. Saat halal bihalal ini adalah membuka sesuatu yang tertutup. Benda-benda yang tertutup hati, keras hati, rasanya terkunci, dongkok bila hidup mati ini sulit hidup. Dan ulangan sebab halal bihalal isilah kepada barang-barang buka. Bukan hati yang sulit terbuka nih, bukan hati yang sama terkunci sangat erat nih, bukan batu-batu. Dia halal dia maknanya halal di halal. Bukan batu meja memutus silaturahmi.
Halal bihalal ini makna mencairkan sesuatu sekeras, mencairkan sesuatu yang beku. Searah dengan hati manusia, searah hati ini kita tak lemas, kadang lembek, bisa lebih keras lawan batu, bisa lebih beku lawan es. Betul dengan, betul. Kamu tak terbuka dah ada, tanya kan dia lembek dua hati ni. Padahal dalam kondisi malahan. Lalu tak bandingkan dia tu berbeda keras terpalu ini belah berbeda pun tak sekali selesai mencair langsung. Lalu hati belum tentu bisa jadi dia lebih keras dalam batu, bisa jadi dia lebih beku dalam lalu nenten kita tetangga yang hari ini nenten tak boleh sama ini tidak sesuai dengan ajaran hadis syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu yang hormati, yang lanjutkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda yang berkaitan kanjeng halal bihalal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada lima selesai kalau ini selesai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Searah dengan halal bihalal ini, dengan menyambung sekali silaturahmi ini, mu'allaqatun bil 'arsy, ia bergantung di kata arah Allah Subhanahu Wa Taala. Selama tetap terdawi. Terus ini bergantung di arah Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu mengandung silaturahmi kata halal bihalal. Man wasalani wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung silaturahmi ini, barang siapa yang menyambung halal bihalal ini, wasalahu Allah, maka yang sampai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'ala. Wa man qafa'ani qafa'ahu Allah. Lalu saya qafa'ani qafa'ahu Allah. Saya jauh tidak menyambung silaturahmi, tidak menyambung halal bihalal itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan jauh dengan ini. Maka itu yang sebut dalam awal ini baru sangat prinsipil searah itu kata maaf ini. Makanya di dalam doa, sekarang berdoa itu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ada satu sifat maaf, berhenti-henti dua tak sedang, berhenti-henti tak sini hidup dengan berhenti-henti dan bantangan, berhenti-henti dan keras gerak hati ini dalam malahan dia tak anti dengan mengirim maaf tak maafkan dengan dia tak anti dengan mengirim maaf tak maafkan dengan. Karena di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata alat hukum manusia pada zaman Rasulullah yang sampun di Nabi karena waktu terjamin bahwa lemak manusia adalah ahli surga. Sahabat saniki lemak dia ahli surga dengan satu amalan yang sangat sederhana dan tidak banyak. Maka sebuah sahabat kemudian nyakiaran curiga, kemudian Nabi Islam aku pegawaian dengan sampai langsung disebut si Nabi Muhammad istilah apa istilahnya mereka ada semua ikutin penasaran suku sahabat Rasulullah lalu dia ada bertamu kepada satu sifat si Nabi Muhammad ini. Dia menjawab jawaban Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kemana di balik dulu. Mari ibadah dulu. Lalu ibadah dan Nabi Muhammad tersebut dengan dia dan ahli surga. Mari dengan sahabat Nabi ini ibadah dengan ini kan jauh. Mana surga? Sembahyang sunnah biasa gawean. Dengan kemarin ngorong kurang sampai subuh. Dan dia ada ciri-ciri dengan mulia mana. Begini saya disebut ahli surga. Tengah kemalam hidup. Tidak perlu nak tulis salat tahajud. Tidak perlu dia tulis zikir tengah malam. Dan sepertiga malam itu dengar. Banyak dengan malam pertama.
Ini tersebut si Nabi Muhammad baru pengawin biasa-biasa kan dengan ini. Kalau dapat nanti cuma malam dulu boleh kan? Nanti penjelur masih mana puasa ini selalu malam itu ada sama mana? Dengan kemarin mudah-mudahan malam ini kan pada tahajud. Mudah-mudahan malam ini kan ya zikir jaga dulu kita. Dengan kemarin pada masih. Nanti malam siapa kan? Gimana masih ini? Kemarin masih dan tak isi tinggal sampai subuh di dalam biru nanti sembahyang tahajud di dalam biru zikir. Maka dalam penasaran ini lah mulai dari malam ketelu bertanya si sahabat ini. Aku sampun tersebut orang beruntung si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beruntung di hari surga. Wah terjamin dalam surga. Lalu si aneh kapan ini tak terjamin surga. Lalu mana yang pegawai? Ya cek pegawai mana pegawai? Penjelur dia bapak puasa biasa-biasa bukan sahabat-sahabat lain. Kemarin masih tidak biasa. Malah anak selagi bantu sembahyang sahabat dibanding sini. Maka dijawab oleh sahabat ini. Alat sakit mengkamalan aku. Alat sakit mengkedawaman istiqomahan pegawai nanti ini salah sakit pegawainya jadi kita kena tekad. Apa? Aku mempercayai diri setiap sendi kemantin. Sendi kemantin yang baik. Saya terbaca Bismillahirrahmanirrahim doa yang kemudian baca kursi baca itu maaf tidak tahu dengan semua hal seliman tidur ini. Aku kata ini ya Allah, aku sampun maafkan dengan sak zalimin aku, kancil dengan sak zalimin aku. Yonin berkata begini. Setiap seliman tidur, enggak aku yang berkata, enggak namun kamalan. Setiap seliman tidur berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, seliman tidur ini mohon ya kemaafan dengan salah diriku, ya kemaafan dengan salah ya gawe salah diriku, ya sulit, ya kemaafan dengan sampun kemaafan dengan sak zalim aku, ya kemaafan masih dengan sak ya zalim aku enggak mau namalah. Ternyata dia dari ahli surga. Karena sahabat ini kan ketika kena kemaafan dengan ini takut dia tahu dia nyawa. Saat ketika tidur ini kan dulu tercampur nyawa tau. Maka kemudian maulah jawaban secara sakit sahabat ini. Dan nak kelemak betul terjadi sedikit ya wajar sini. Manusia biasa dia kemarin maaf. Ya kemaafan. Dia amal sedikit teman ya kemaafan dengan sazalimin aku ya kemaafan ya santun kemaafan dengan ya zalimin. Ini di antara hal-hal yang berkaitan dengan halal bihalal. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW banyak disebutkan ini tentang sampai kita yang menyambung silaturahmi dengan kawak sak kafir putus. Karena yang namanya silaturahmi halal bihalal ini tidak mengenal batas agama. Halal bihalal dan silaturahmi ini tidak mengenal batas suku, ras, negara sekalipun. Kanggo tak kita halal bihalal atau silaturahmi dengan Muslim. Misal mungkin sahabat dengan Bali dengan Kristen. Kanggo tak kita silaturahmi. Kanggo dirimu. Mau tak bahagia? Mau bahagia datang dari silaturahmi. Kecuali kalau silaturahmi ya lalu taruh ya. Pun menjadi pahala. Ambil taruh pada jeronya kalau biar baik. Kalau silaturahmi yang baik, jumpa jeronya lalu baik. Belum tua pun. Ya, ini harus silaturahmi pun haram halal. Ini ada haram di haram. Ya. Ini ada dalam hadis Nabi Muhammad masih berani. Namun dalam sahabat Nabi Muhammad SAW melapor Nabi entah dia masih musyrik. Apakah yang lalu atau silaturahmi karena inaknya berbeda dan dia masih musyrik, dia masih dalam Islam. Akibat Rasulullah SAW syirik ummah.
Orang menolak lalu halal dihalalkan hina. Pun menolak halal dihalal silaturahim karena hina walaupun dia adalah masih kafir, masih musyrik, tetap dia berhak sebagai seorang hina. Hatta seandainya hina atau amat sedikit dengan kafir sekalipun, dengan jahat sekalipun, tetap dia hak hina amat dia ditelan sampai tak mati. Hak dia sebagai hina amat itu untuk berbakti, berbuat baik kepada hina amat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lupa semua lupa bersama para kaum senang awak sendiri setiap daun muring. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dalam sikap fikir karena manusia sejati, jari nabi jari aulia, sangat Rasul menerima wahyu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Surga tinggi 3 derajat, ya tadi tiada ia libat Islam tauhid ma'rifat, tinggi agama fikir diri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baru balik kawat desing kayu jarak dari sempara sain wa anakan kefem dari barat api neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilmu fikih bagian lidah, ilmu tasawuf bagian hadis, serta usul penerangan nama Tuhan Malikul Jalal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan lanjutkan langkah ini kembali. Mudah-mudahan Nabi tersebut baru di dalam langkah ini walaupun belum sempat dia jelaskan. Mudah-mudahan kalau dia jelaskan mari di dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Mudah-mudahan masih diberikan sehat, mudah-mudahan diberikan afiat, mudah-mudahan diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dan selalu menebar kemanfaatan di muka bumi ini. Khairun nas anfa'uhum bin nas. Sebaik-baik panjang umat Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang paling baik manfaat antar sesama. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, tunas maaf yang khususnya pribadi ini. Jangan pertama dianggarkan sedikit tunas maaf, pelik-pelik. Ampun bukan berarti dan ingin mengguri kelompok senamnya, karena dia yakin lebih baik dengan lebih ilmu di depan dia, lebih baik dengan lebih mulia dibanding dia. Yang kebetulan doang terkena tuan guru lalu masih jauh dari kata baik.
yang masing-masing usaha nggih jadi danan tempat kita mohon maaf sebenarnya dan mengarah kata-kata tiang penjelasan tiang tak salah ataupun tak menyinggung siapapun searah dalam majlis ini karena kelemahan tiang dari hamba Allah Subhanahu wa taala sama silwe salah sama silwe dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.